Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa aini ya karim. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Fi miqlamah? Ini. Spidol. Oh, di dalam. Taib darsulna al-an an-nahwa. Taib para ulama nahwu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib, insyaallah kita akan melanjutkan materi pada kaidah nahwu yang bernama sudah itu ya. Hah? Baliknya yang mana itu? Halaman 118 ini i'rab. I'rabnya sudah kita bahas. Jadi karena antum sudah kelas 12, ana harap antum baca sendiri. Ya. 118 itu tentang i'rabnya saja, gampang sekali. Karena sudah kita bahas i'rabnya di halaman 17 itu dari 117 sudah dibahas. Ya. Dibahas di paragraf 1 2 3. I'rabuhu al-aqil na'tun tabi'a man'utahu zaidan fi i'rabihi. Fa huwa fil mithalil awal na'tun marfu'un. Ya sudah. Terus yang kedua na'tun mansubun. Yang contohnya qama zaidun al-aqilu. Zaidun ya fa'il marfu'un. Al-aqilu na'tun marfu'un, selesai, udah. Adapun yang di halaman 118 i'rabnya ini dari contoh lainnya. Contohnya hadzal siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kita fokus pembahasan pada an-na'at, enggak usah yang lainnya supaya antum enggak pusing ya. Jadi al-mustaqim di situlah dia na'tun ya, siratun mustaqimun, di situlah dia na'tun marfu'un ya. Ihdinas siratal mustaqima, al-mustaqima na'tun mansubun ya. Hadani rabbi ila siratim mustaqimin na'tun majrurun. Sudah gampang ya, gampang sekali. Taib di halaman 119 ini ada tamrin. Silakan antum kerjakan tamrin ini di rumah ya. Iya PR ini sebagai nilai ya, gampang. Ini gampang kali ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, lillahi rabb. Naatnya yang mana naatnya? Rabbil alamin. Udah gampang sekali. Di mana susahnya? Ar-Rahmanir Rahim, naatun lagi. Maliki yaumiddin. Ya, naatun lagi. Gampang sekali. Lanjut ya. Jadi ini antum kerjakan, dia sebagai nilai nanti. Paham ya? Sebagai nilai antum. Ya, kalau tiga-tiganya. Ya supaya nilai antum tinggi, nanti di UTS nilai antum 5 ditambah. Misalnya. Ya, ada di UTS ya di kelas 10 kemarin. Nilainya betul-betul 1, memang 1. 1 nilainya 1. UTS-nya 1 nilainya. Karena yang dia jawab enggak ada, anak kasih aja bonus nulis. Bahkan yang dia tulis tahu apa tuh? Soalnya yang dia tulis. Jawabannya enggak ditulisnya. Nah, jadi kalau ada kegunaan tamrin ini, ya, bisa dinaikkan nilai antum. Yang tadinya 75 jadi 85. Lumayan kan? Nah. Baik, kita lanjutkan babul ma'rifah wan nakirah. Ma'rifah dan nakirah. Halaman 120. Silakan buka buku antum halaman 120. Yang di rumah juga silakan buka bukunya.
Baik, kita langsung babul ma'rifati wan nakirah. Bab tentang ma'rifah dan nakirah, atau kata yang dikhususkan dan diumumkan. Bukan pengumuman ya, paham ya? Kata yang dia khusus dan umum. Itu maksudnya ma'rifah dan nakirah, paham? Babul ma'rifah artinya bab tentang kata yang khusus, nakirah yang umum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wal ma'rifatu khamsatu asya. Ma'rifah itu ada 5, artinya yang menjadikan dia ma'rifah itu ada 5 hal. Al-ismul mutmar, atau kata ganti ya. Iya benar, domir. Atau kata ganti. Nahwu ana wa anta ana wa anta. Yang ada berapa itu? 14 ya kira-kira ya. Huwa huma hum. Pernah dengar tuh? Hunna anta antum antum. Ya. Viral ya. Viral ya. Nengok di mana tuh? TikTok. Snack video. Itu kalau buka Facebook itu aja iklannya ya kan, ya Allah. Antum kalau jualan kurma kayak gitu iklannya laris kurma antum. Awak mau buka Facebook ya kan, yang keluar TikTok, snack video, astagfirullah. Awak nggak minta dosa dikasih dosa, astagfirullah ya kan. Ini Facebook kan ada iklannya kan. Di Facebook itu iklan tuh bukan hanya yang itu. Banyak iklan di Facebook kan? Iya, like it ya kan? Like it atau likey? Nah, pokoknya yang rusak-rusak itu banyak lah iklannya di Facebook. Ya, rusak-rusak. Aduh, iklan kurma sedikit. Oke ya. Jadi yang ada 14 itu yang menjadikan dia ya sebagai kata khusus atau kata ma'rifah. Jadi kalau anak katakan anta berarti dia sudah Jadi kalau dalam apa namanya? Dalam i'rab juga begitu. Ya. Dia isim ma'rifah, kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya al-ismul al-alam. Ya, nama sebuah alam ya, baik dia itu nama manusia, nama negara, ya, nama buah, nama minuman, nama partai tuh. Contohnya hizbi. Kayak ya. Jadi nama alam ini dia bukan hanya nama manusia, tapi yang dia suatu hal yang dapat dikenali dengannya. Contohnya nama negara Indonesia, nama presiden Jokowi. Nah, berarti dia Jokowi, Pak Jokowi itu berarti ismul alam. Ya. Itu ketawa ngejek itu ya. Antum. Ada yang pernah doakan presiden di sini? Cobalah antum ya. Ya kita rakyat Indonesia ini berharap negara bagus, pemerintahan bagus, tapi mendoakannya nggak pernah. Mana nih, aduh. Makanya rakyat sama pejabat tuh sama aja. Makanya kita nggak boleh saling memburukkan, sama-sama buruk kita. Iya, tanya sama diri sendiri, seberapa sering saya berdoa untuk negara ini. Jadi nggak usah kita komentari pemerintah itu, nggak penting. Apalagi masih anak-anak, ya Allah. Kayak mana Pak Jokowi ini? Dia masih duduk di kelas 11 misalnya, ya Allah. Enggak, saat itu maksudnya jihad. Masih jihad. Lanjut ya, wal ismul mubham. Ismul mubham ini dikenal juga sebagai ismul isyarah. Paham ya? Nahu hadza, hadani, ya, haula, hadihi, ya, hatani, haula, zalika, ya, zanika, iya, tanika, tilka, tanika, dan lain-lain. Wal ismul ladzi fihi al aliful wal lam. Ini yang paling gampang. Kalau antum lihat, ya, ada sebuah kata yang beralif lam, berarti dia isim asyamsu, ya kan, al qamaru, ar-rajulu, al-ghulamu, wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ah, atau 4
sesuatu yang masuk ke dalam satu kata dari yang 4 ini, ya. Jadi kalau misalnya ada kata, misalnya kuratun, ya. Kuratun jadi kuratul qadam. Paham? Al-qadam di sini kan ma'rifah kan, alif lam ya. Kuratul qadam. Ya sudah, dia ma'rifah berarti. Kuratun sudah jadi ma'rifah karena setelahnya dibubuhi isim yang beralif lam. Kuratul qadami. Ya. Paham ya insyaallah ya? Asyarhu penjelasannya, lamma dzakarul musannifu anna na'ta yatba'ul man'ud. Nah, di sini dia kenapa penyusun Jurumiyah ya menjadikan susunan setelah tawabi ini tiba-tiba ada pembahasan apa? Ma'rifah sama nakira. Kadang kan tawabi kan ada 4 kemarin kan? Yang pertama adalah na'tun, lalu na'tun, badal, apa lagi? Ataf, sama apa lagi satu lagi? Taukid, Masya Allah, mumtaz. Nah, harusnya kan dibahas selanjutnya kan, al-ataf. Kok tiba-tiba dia bahas ma'rifah? Dijelaskannya karena penyusun al-Jurumiyah ini menyebutkan bahwasannya na'tun itu mengikuti yang diikutinya al-man'ud dalam apa? Ta'rif wa tangkir. Dalam ma'rifah wa nakirah, makanya dia dibahas pembahasan ma'rifah wa nakirah ini. Harusnya kan langsung na'tun, ataf, taukid sama badal. Ini tiba-tiba di tengah-tengah jalan ada pembahasan ma'rifah nakirah. Karena apa? Karena dalam pembahasan na'tun sebelumnya dibahas sama si penyusun ini bahwasannya na'tun mengikuti secara i'rabnya dari yang dia ikuti. Qama rajulun akilun. Jadi karena dia mengikuti dalam ma'rifahnya, nakirahnya, maka dibahas di sini. Walam yatakallam fi ma sabaqa ala ta'rifi wa tankir. Artinya dan belum berbicara tentang ma'rifah, tentang kata umum dan khusus kan belum dibahas kan? Dibahas itu di na'tun. Jadi belum dibahas apa? Pengertian atau penjelasan dari ma'rifah dan nakirah. Ihtaja ila bayanin nakirah wal ma'rifah litatimma al-faidah. Jadi butuh untuk dijelaskan. Saya butuh penjelasan. Kita butuh penjelasan dari apa? Dari pengertian nakirah ma'rifah supaya apa? Supaya sempurna manfaat yang kita dapatkan dari pelajaran na'tun itu. Ya. Taib. Fan nakirah. Jadi nakirah ini kata umum ya. Paham ya? Nakirah ini kata umum. Ya, saya lihat ada orang di kamar mandi. Siapa? Nakirah. Wes, semua hebat kali antum ya, sampai ke akal antum nakirah itu ya, pas di depan kamar mandi. Kaidah nahwu pun dibicarakannya. Siapa di kamar mandi? Nakirah. Ini apa aja ini ya, guyon saja. Artinya itu contohnya. Saya melihat orang di dalam masjid. Orang berarti kan ra'aitu rajulan. Dia nakirah, nggak tahu dia siapa. Makanya dia disebut sebagai umum. Siapa aja boleh di dalam masjid itu, ya. Enggak harus orang soleh, ya. Haji Muhyiddin enggak boleh ngelen ke masjid misalnya. Misalnya tahu film Haji Muhyiddin. Baik, kita lanjutkan ya. Itu guyon aja. Baik ya, kita lanjutkan ya. Jadi nakira itu ismun yadullu ala syai'in ghaira muayyan. Ya. Ismun itu apa? Kata yang menunjukkan tentang sesuatu yang tidak spesifik, muayyan. Artinya umum. Udah antum aja, nakira adalah kata yang umum. Kalau antum tulis misalnya dalam ujian, ya, ma ta'rifun nakira, antum tulis bahasa Indonesia kata yang umum, benar. Boleh bahasa Indonesia nggak apa, udah keringanan.
Tapi tergantung perintah dari kepala sekolah ya. Tergantung perintah dari kepala sekolah. Kalau dari anak boleh. Kalau ini apa? Kalau sebelumnya kayak mana? Nah. Nanti anak tanya sama Ustaz Zulfan apakah boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau boleh pakai bahasa Indonesia, maka jawaban ismun nakira hiya, kata yang umum, benar. Ini kan Pak ismunnya dulu ala syai'in ghairu muayyanin. Intinya kata yang umum kan? Kenapa yang dia tulis itu? Karena begitulah dia ta'rif para ulama. Paham ya? Panjang dia, memang begitu. Jadi maklumi aja. Mislu rajulin wa mra'atin wa madinatin, bukan Madinatul Munawwarah ya, kota. Kota Medan ya, kota Jakarta misalnya. Wal ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyan. Wal ma'rifah ismun, kata yadullu yang menunjukkan tentang sesuatu yang khusus, yang spesifik. Ya. Handphone ya Xiaomi. Ya. Handphone itu kan dia umum kan nakira. Ketika dibubuhi Samsung. Aduh. Seri. Lanjut. Oke ya, kita lanjutkan ya. Contoh dari ma'rifah Zaidin ya, nama orang. Ya, Zaidun. Lalu Aisyah, nama laki-laki. Wa Makkah, nama sebuah kota atau tempat. Ya. Jadi Medan Johor itu apa? Bisa lah. Ya. Maka dia ma'rifah, Johor itu ma'rifah karena dia nama. Taib, wal ma'rifatu sittatu aqsam. Ini sudah kita bahas. Ma'rifah itu ada tiga macam ya, atau 3 bagian. 6 bagian, afwan. Ada 6 bagian. Yang pertama ad-dhamir. Ad-dhamir itu apa? Kata ganti. Wal alam. Ya. Wa ismul isyarah. Wa ismul mausul. Ya. Kata penyambung ya, ismul mausul, kata sambung. Wal mu'arraf bi al. Kata yang dibubuhi alif lam. Wal mudhafu ila ma'rifatin, kata yang ditambahi dari ma'rifah. Contohnya quratul qadam tadi ya. Mubtada wa khabar dia beda dia apanya? Pembahasannya ya. Kalau mubtada wa khabar dia bukan yang berkaitan dengan pelajaran tawabi'. Ya. Contohnya rajulun karimun, itu kan mubtada wa khabar. Di situ dia dibahas. Tapi kalau dia qama rajulun mahirun, maka dia masuk ke pembahasan na'at, yaitu mahirunnya itu. Paham ya? Jadi kalau bisa dibilang ciri-ciri ma'rifah ada 6 itu dia. Paham ya? Ciri-ciri ma'rifah ada 6. Ya. Kalau dikatakan mubtada wa khabar, maka dia bukan ciri-ciri ma'rifah. Ya. Rajulun wasimun. Ya. Nama antum siapa, Ki? Hah? Haki lah ya. Nah. Emang rajulun wasimun cuma haki? Itu kan mubtada wa khabar kan? Jadi semua orang boleh rajulun wasimun kan? Nah, makanya dia nggak masuk ke pembahasan ma'rifah dan nakirah. Ya. Tapi kecuali antum tambah anta rajulun wasimun, gitu. Maka dia menjadi ma'rifah karena ada ya al-mutmar ya, domir. Fad-dhamir ya, di dalam buku Fad-dhamir ismun yu'ayyinu al-musamma. Nama yang dikaitkan biwasitati at-takallum ya, dengan wasilah pembicaraan ya, awil khitab ya, awi al-ghaibah. Artinya
isim ganti atau kata ganti ini, kata ganti yang dikaitkan dengan kita yang berbicara, ya, orang yang di hadapan kita sedang berbicara dengan kita, dan orang yang kita bicarakan. Makanya ghaibah, kalau dibalikkan gha yang fathah menjadi maksur, dia jadi ghibah. Jadi kalau ghibah itu memang orang yang gak ada yang kita bicarakan. Paham itu? Makanya dekatnya al-ghaibah sama ghibah. Jadi antum harus hati-hati ya sama ghibah ya. Apalagi yang digibahin orang tua, ulama digibahin, presiden digibahin. Allah. Kayak mana lah mau berkah Indonesia ini coba? Aduh. Lanjut ya. Takul, contohnya mislu ana wa anta wa huwa. Takul ana hadirun. Fayadulud dhamir ana. Ala zatil mutakallim, artinya tentang orang yang sedang berbicara, ana itu. Seperti ustadz. Ya. Al-muayyan biwasitati takallum, ya. Karena ustadz sedang ngomong, maka ustadz akan mengganti Syahrul menjadi ana. Ya akhi, saya akan menyampaikan kepada antum, enggak. Ya akhi, Syahrul menyampaikan, lucu ya. Ya akhi, Syahrul akan Syahrul, siap? Ya kan? Jadi ana ganti jadi ana. Karena ana yang berbicara, paham ya? Lalu wal alamu, al alam ismun yu'ayyinu al musamma bila wasitatin. Yaitu nama yang dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada wasilahnya, tanpa ada wasilahnya. Contohnya Jakarta, Indonesia, ya. Zaidun, di sini Zaid, wa Makkah, wa Abi Bakr, wal Faruq. Oke, lanjutkan ya. Oh, ada waktu. Syukran ala ihtimamikum. Nanti masuk kita qiraah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.